Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadul karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal a'immatil madinah wal masyayikhil mutaqaddimin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia pada malam hari ini, dan juga utamanya para dewan asatid wal asatidah, simpatisan barangkali ada yang hadir, yang kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama alhamdulillah karena bermuji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa selagi paring beres seberes materi tabana beres memberi sesongkan materi beres Gusti Allah. Alhamdulillah kita senantiasa sehat jasmani dan rohani, sehat hati, sehat pikiran, sehat badan. Alhamdulillah kami kita bersama sehat hati, sehat pikiran, dan sehat badan. Kesempurnaan udik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, apa ngerasa karena kita diparingin sehat hati. Kalau tidak sehat hati, tak sehat hati, kita tak mungkin atau bangki nang acara malam Lailatul Qadar. Jadi karena hati saya panggil, pikiran norok bunte, badan juga norok bun. Bila pun hati panggil, alhamdulillah pikiran norok bunte, badan juga norok bunte. Dan bila lamun kita kudu ben para hadirin, ben para siswa-siswi, para santriwan dan santriwati, namun sudah cinta kepada Allah, kalau berangkat dari cinta hati, cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi, kalau berangkat dari cinta hati. Namun pun cinta hati, pikiran loro, tantona betul juga no, ya namanya cinta. Bagaimana kita senantiasa alhamdulillah mendefinisikan cinta dengan Gusti Allah, cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malam hari ini kita berkumpul karena benar syukur di mindat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segi buruk, alhamdulillah kita senantiasa selagi paling beres syukur ke Gusti Allah, syukur kelaban syukur selagi paling sehat hati, sehat pikiran, sehat
Beda orang sehat ate king pikiran sakit. Beda sehat ate sehat pikiran king badan sakit. Kita senantiasa alhamdulillah sehat badan sehat pikiran sampai ate paling loman jadi sebagai salah puji Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah kita senantiasa selagi paringi lanjang umur kita bisa bertaaruf pada malam hari ini. Masuk ke bulan makin, tahun makin, hari makin, insya Allah masuk ke bulan Sabel. Bulan Sabel, kita dari kalian terlasan seksual. Tekapon sudah agak akhir, karena sekarang sudah mungkin tanggal dekoran, bahkan dekoran ketua mungkin. Jadi tapi suasana hari raya bulan Sabel, lambat sebulan penting. Lambat sebulan penting orang senang bertaaruf. Jadi hari raya kalau dulu itu sampai sebulan suntuk. Orang libur nyari kaitan, orang libur nyari family, membeda kaitan sikit kentari, kawotan mudah. Bisa pakai bahasa Madura ngerti? Nggak bisa. Oh, nggak bisa pakai bahasa Madura. Oh, pokoknya dari Bali. Oh ya, pakai bahasa gadu-gadu ya. Ya, jadi kalau dulu orang itu senang bertaaruf. Jadi hari raya kalau dulu itu sampai 1 bulan suntuk. Orang senang bertaaruf sampai merasa punya hutang kalau kita tidak hadir, tidak mengunjungi sanak famili walaupun dari jauh sana. Karena orang itu senang bertaaruf, silaturahim. Alhamdulillah sekarang ini masih ada sisa bulan Syawal, masih berdekatan terlasan. Kita tak luput namun kita menyampaikan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang yang baik-baik semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah berpuasa 1 bulan suntuk, diakhiri dengan menggemakan takbir tahmid, mengagungkan asma Allah, atlas berhari raya, mencanting Lamongan, atlas berhari raya kita semuanya. Setelah itu bersalam-salaman di antara kita bersama, menyampaikan mohon maaf lahir batin. Takut ada hakul adami, artinya kekeliruan sesama manusia, kita harus bermaaf-maafan. Maka dari itu adik-adik, sekarang ini harus kita yuk bermaaf-maafan, saling nyuwun saporah, saling nyuwun saporah di antara satu dan satunya. Setong dan setongah saling maaf-memaafkan, karena kita termasuk makhluk sosial yang kita butuh terhadap orang lain. Jadi abah termasuk makhluk sosial, butuh terhadap orang lain. Maka dari itu kita tidak ada kesombongan bagi kita hidup di dunia ini. Karena kita tentu namanya makhluk sosial, tetap butuh kepada orang lain. Betul apa enggak? Jadi kita sesama santri, santriwan dan santriwati itu sama-sama butuh. Sesama santri putri sama butuh. Sesama santri putra juga sama butuh. Juga santri putra kepada santriwati juga akan butuh. Mana ada santriwan tidak butuh pada santriwati? Ada kira-kira? Ya mesti tidak ada. Yang penting yang mestinya mesti butuh kepada santriwati. Santriwati juga harus butuh juga kepada santriwan. Tapi dalam artian kita berkolaborasi, hidup itu adalah makhluk sosial, harus butuh bantuan orang lain. Betul apa tidak? Betul. Jadi butuh bantuan orang lain. Ini orang Bali semua. Ada yang dari Lamongan juga. Nah, makanya bahasanya pakai bahasa gadu-gadu aja ya. Ya gadu-gadu enak. Gadu-gadu itu enak. Sama sarung tahu tek. Jadi alhamdulillah kita itu termasuk makhluk sosial. Tidak ada hal yang disombongkan hidup di dunia ini. Apalagi kita sedang mencari ilmu, harus dihilangkan kesombongan itu. Karena sombong itu bagian dari murka Allah. Orang yang senang berperilaku sombong itu sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencari ilmu. Sombong itu banyak faktor. Kadang-kadang orang itu mengaku dirinya paling ganteng, dia sombong karena mengaku dirinya paling ganteng.
Dia mengaku dirinya paling cantik, dia sombong karena mengaku dirinya paling cantik. Dia mengaku paling pintar, dia sombong karena dirinya mengaku paling pintar. Ipoduk ngaku paling pintar, ipoduk ngaku paling, atau dirinya paling kaya umpamanya. Jangan kesombongan, jangan dibawa ke pesantren. Sama-sama mengabdi untuk mencari ilmu, dan ilmu yang diharap mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Jadi di pondok tidak ada kesombongan. Orang sombong itu orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kan kenapa dimurkai oleh Allah? Karena setan itu sombong. Setan itu pintar. Karena kalau tidak pintar tidak akan jadi setan. Tapi karena sombong dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintar cara merayu, pintar cara bertumbuh, pokoknya namanya setan itu. Dan makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa, karena setan itu telah dimurkai oleh Allah, mudah-mudahan kita tidak mengikuti jejak setan. Amin Allahumma amin. Kan makanya di pondok jangan sombong, adik-adik, jangan sampai berperilaku sombong. Sombong itu sangat dimurkai oleh Allah. Bahkan daunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Jadi sombong itu termasuk syirik kecil kata beliau Rasulullah. Suatu ketika pernah Rasulullah itu duduk di depan masjid. Waktu itu Rasulullah nangis mular, dan terasa nangis betul Rasulullah waktu itu. Sampai ada salah seorang sahabat itu sampai matur ke Rasulullah karena melihat Rasulullah itu mular, nangis, mular sedikit mular rompu. Akhirnya dari setong sahabat matur ke Rasulullah, ya Rasul, apa ajunan gila? Kenapa Rasulullah nangis dan nangis betul? Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu nangis seperti itu. Kok baru kali ini saya melihat Rasulullah nangis dan nangis betul, kayak ada sesuatu yang dipikir dan dijadikan beban Rasul. Ada apa Rasul? Katanya sahabat. Rasulullah menjawab, saya susah. Takut nanti umat saya itu banyak berperilaku syirik. Kenapa Rasul? Apa sudah kelihatan banyak umat Rasul itu menyembah berhala? Apa kelihatan banyak umat Rasul itu menyembah selain Allah? Akhirnya Rasulullah menjawab, orang syirik itu bukan karena menyembah berhala, menyembah selain Allah. Orang syirik itu diantaranya yaitu sombong, termasuk syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Dan makanya jangan berperilaku sombong ya di pondok itu ya. Sombong dalam bentuk apapun saja. Katanya tadi tuh sombong karena merasa paling pintar. Jangan takut nanti oleh Allah diturunkan cabut kapenternah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan mengaku dirinya paling ganteng. Ya kini pengiran masih uji, masih mencoba. Ada satu ketika di suatu pondok itu, ini saya cerita ya. Ada teman itu orangnya sombong. Itu saya menuntut waktu itu. Teman saya itu orangnya sombong, merasa paling ganteng. Memang ganteng orangnya, cuma ada enaknya sombong. Akhirnya suatu ketika waktu pulang di rumahnya itu ada orang yang menaburkan air keras ke mukanya itu. Boleh dikepon duk dan berat muan. Jangan sikaca selain ini yang paling sombong dia. Itu kan di pengiran. Akhirnya yang pertama ganteng pas juga dari bareng secoba. Kenapa? Muanya putih-putih. Makanya orang yang sombong itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa ganteng dekini pas diuji sama Gusti Allah, ya tetap pas mencoba. Yang merasa dirinya paling pintar, dicabut ke pintarnya, pasti dia paling bodoh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan makanya sombong itu termasuk syirik kecil, syirkul asghar. Di pondok jangan sombong. Walaupun dirinya orang kaya pondok, jangan sok saya paling kaya. Karena di pondok itu semuanya mengabdi untuk mencari ilmu, dan ilmu yang didapat untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu kesemuanya adik-adik semuanya ini dan menjadi tumpuan, menjadi harapan dari orang tuanya. Bagaimana pulang nanti dari pesantren mendapat ilmu dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin.
Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu barokah. Mulai sekarang alhamdulillah, mari kita jangan berperilaku sombong. Ayo adik-adik sampai berperilaku sombong. Kita wujudkan bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul menjadi uswah, menjadi suri teladan, tungkus berkusen menang pesantren. Bagaimana kita supaya tidak berperilaku sombong? Harus merasa bagaimana orang yang kelebihannya itu bagus, orang yang banyak kelebihannya itu harus jangan dicerca. Bagaimana kita supaya bisa meniru orang yang banyak kelebihan itu? Ambillah menunggu bukti atau karang, jampo kesokeran sakanjaan, jampo abok di berlaku sok mengkontuk. Kira-kira ada di antara adik-adik ini yang atau karang sakanjaan? Beda kira-kira. Tengkarang sateman, beda kira-kira. Sokeran sakanjaan, beda kira-kira. Kalau sudah di pondok berperilaku seperti itu, jangan berharap nanti pulang akan mendapat ilmu. Walaupun ilmunya didapat, insya Allah tidak akan barokah ilmunya. Paham ya? Di pondok pondok, alhamdulillah tungkus-tungkusan, membedakan cara berkus bagaimana tungkus-tungkusan, membedakan cara mapan bagaimana tumpan mapanan, dan sampai abad nikah, dan sampai semuanya itu berperilaku sampai alakon barang setak lebur pesantren, sampai berdeca ocaan. Kalau di pesantren itu ngicok jerum, jaga pak kebungkul rezeki bakal ngicok jeren. Paham itu? Itu pepatah. Artinya sekecil apapun yang dilakukan di pondok itu janggolan ke pesantren berperilaku jelek, berperilaku jahat, sekecil apapun jahatnya itu akan nampak nanti pulang ke masyarakat jadi orang yang lebih jahat dari itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan di pesantren, sekecil apapun kelakuan berkusilah dan konduk akan berdampak positif nanti kalau sudah pulang ke masyarakat. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang menjadi harapan bagaimana kita senantiasa sekarang mulai menanamkan suatu perilaku yang istiqomah di pondok. Di antara kita mencoba oleh ilmu dan ilmu cepat didapat dan didapat dengan dan didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 kriteria, ada 4 hal. Namun kita bersama ada di pondok sedang menimba ilmu, dan ilmu cepat masuk ke pikiran, cepat masuk ke hati. Alhamdulillah cepat cekak. Akhirnya cekatan ilmunya, dan ilmu yang didapat akan menjadi ilmu yang barokah. Pertama, bagaimana di pondok untuk berperilaku istiqomah? Pertama kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholat sholatul lail walau rakaatain. Disuruh sering bersolat malam walaupun hanya 2 rakaat. Belajar malam. Bila nak kena santri mun malam cekeh. Jadi utamakan bagaimana yang namanya bangun malam itu siapa yang tidak susah. Jadi setan akundung, setan merok, mun badari cekeh tengah malam di setan ekeloni. Tak laki tak bininya, ekeloni di setan. Iserok, kopeng iserok, elong iserok, matanya iserok, bujul iserok, terus buri iserok kopi. Paling itu. Jadi tidak akan nyaman setan. Agar budak orang yang istiqomah. Karena kepada adik-adik ini, bagaimana berangkat dari pribadinya tanpa dipaksa, berangkat dari hati yang ikhlas, berangkat dari pikiran yang ikhlas juga. Alhamdulillah berperilaku baik. Coba sering istiqomah. Mun malam jaga, karena malam itu alas hijab dibuka oleh Allah. Malam itu alas semuanya permohonan, doa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau malam itu hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena malam banyak orang yang tidur rapi. Jadi mun banyak orang jaga, malaikat itu bunte. Santri dari Adikro tengah malam jaga. Orang yang tidur rapi, malaikat tak menjadi lakon. Malaikat tidak begitu ada kerjaan kalau malam itu. Kenapa? Karena orang sama-sama tidur semua, pada tidur semua. Jadi kalau ada orang bangun malam itu oleh malaikat langsung dibuntuti langsung. Ayo, sampai lagi kok. Cek, ayo sok buntet, rambut, mata kejendeng wah. Kalau nggak ada untuk apa jangan. Tinggi jauh, ya antara kami. Apa jangan malam. Sholat semalam, tahajud semalam, coba. Seorang santri kalau sudah biasa istiqomah
bangun malam, jaga malam. Coba pulangnya nanti, lihat nanti akan jadi apa orang itu. Mesti Allah akan memberkahi ilmunya dan ilmunya akan menjadikan ilmu yang barokah. Saya punya santri, waktu saya ini cerita sedikit jadi ya. Saya punya santri dulu waktu saya merintis di pondok saya yang sekarang ini. Saya merintis kebetulan waktu itu tahun 96. Tahun 99 saya buka lembaga juga. Alhamdulillah Ustadz ini sering ke rumah ini, Pak Sugianto ini sudah tahu ke rumah saya ini. Jadi alhamdulillah saya banyak juga belajar tentang bagaimana mengembangkan pondok, bagaimana administrasi pondok juga banyak tanya sama Ustadz Sugianto. Dan saya waktu merintis itu ada santrinya abah saya di Madura itu orangnya memang kadang betul cakang, ngerti cakang dia. Cakang itu apa? Terampil, orangnya itu semangat, rajin. Jadi waktu saya itu merintis, abah saya bilang, Jom, kamu di sana itu merintis yang di tempat itu di tengah ladang yang tidak ada, yang jauh dari lingkungan. Kamu cuma berdua dengan istrinya. Saya kok kepikiran, Jom, ini ada santri ini iman saya. Saya iman kepada santri ini. Kenapa? Saya sayang kepada santri ini karena orangnya terampil, orangnya itu katanya giat, katanya rajin, orangnya tak pernah cangkolang, tidak pernah berperilaku jelek di pesantren, tidak pernah berani sama gurunya, tidak pernah berani sama saya. Bahkan kalau hari raya itu semua pulang itu tidak pulang. Membantu saya memasak, walaupun laki itu memasak. Katanya bapak saya itu, katanya ayah saya itu. Rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya, sekitar 3 kilo di Madura. Ini langsung, kalau tidak percaya dia pakai tanya sambian. Ini sekarang orangnya ada di rumah. Akhirnya lama-lama katanya abah saya itu kasihan sama sambian. Santri iman-imanan saya ini, yang paling disayang saya akan saya bawakan ke sambian ke Situbondo. Saya kan orang Madura kan. Saya itu merintis di pondok itu di Kalibagor, di Jalan Bondowoso itu dulu cuma berdua dengan istri. Akhirnya santri yang disayangi oleh abah saya itu dibawakan ke saya sama abah, disuruh menemani saya di rumah. Alhamdulillah dia termasuk santri pertama di rumah saya waktu saya merintis. Itu cari kayu di hutan. Waktu itu saya belum ada PDAM, nimba air sumur pakai kerikan itu. Kredek tahu sambilnya, yang pakai kapal itu pakai kredek. Nimba air, pokoknya itu ngabdi betul. Namanya misyatin. Iya. Kalau di ijazahnya itu misnatin namanya itu. Ya alhamdulillah lama terus saya berintis, ada santri putri mondok di lingkungan itu juga dekat tetangga saya itu mondok di sana. Akhirnya saya merintis lembaga sampai ada lembaga MTS. Waktu itu ada MI, ada MTS. Terus berapa tahun lagi saya merintis MA. Itu rajin, orangnya rajin, semangat. Waktu itu sekolah di MTS. Waktu itu setelah lepas dari MTS, beliaunya itu sudah merasa dewasa, malu mau sekolah di SMA, di MA waktu itu. Sudah merasa besar, tak enak ya, saya sudah besar, sudahlah saya sudah sekolah, yang penting sudah punya ijazah SD dan MTS. Akhirnya lama-lama beliaunya itu ada santri putri yang dicintai. Itu dia. Tapi kan tidak apa-apa. Asalnya cintanya cinta yang tulus, bukan cinta monyet. Iya, kalau cinta monyet, cintanya dibuang, tinggal monyetnya. Alhamdulillah, beliau itu sudah usianya sekitar 23-24 waktu itu. Matur ke saya, Kiai, saya senang kepada santri yang itu, Kiai. Loh, kamu itu di sini suruh mondok, jangan suruh nikah. Enggak, Kiai, kalau nanti sudah waktunya saya nanti sudah mau nikah, saya cinta kepada santri yang namanya si bulan itu. Akhirnya saya bukan sebulan, si Siti, kalau bulan laki. Saya senang kepada si Siti itu dia. Enggak Siti apa? Siti siapa namanya? Akhirnya sama saya lama-lama itu, kalau memang kamu cinta, coba kamu tanyakan si Siti itu mau apa enggak? Ternyata katanya si Siti itu mau, Kiai. Ini putul paling kita.
Alhamdulillah si Siti itu mau. Terus lama-lama sama saya itu disuruh lamar, terus dinikahi. Dan si Siti itu orang tidak punya. Jadi perempuannya orang tidak punya, lakinya sama-sama orang tidak punya. Si Siti itu dan perempuan itu cuma hanya satu-satunya, tidak ada saudaranya. Jadi kawin langsung pulang ke rumahnya istrinya itu. Di rumah saya juga tetangga sekitar ada setengah kilo dari rumah saya itu. Akhirnya lama-lama itu karena sudah dia nikah, sudah punya tanggung jawab, akhirnya itu cari usahaan dagang ayam. Waktu itu dagang ayam ke Panji. Dari Kalibakor naik sepeda ke Panji buat lonjong itu. Buat lonjong itu selagi. Lama-lama terus dagang ayam, tambah lancar, tambah sukses sampai punya anak. Anaknya itu dimondokkan ke Sukorejo waktu itu. Si Sitir itu, si Bisnatin itu alhamdulillah oleh masyarakat diminta kiai. Satrinya jenengan itu mau dijadikan khotib. Orangnya bisa kiai ya, insya Allah bisa kalau cuma jadi khotib. Dan juga lama-lama dipilih untuk menjadi ketua takmir di masjid. Di rumah saya. Akhirnya jadi takmir masjid, ketua takmir dan jadi khotib di sholat Jumat di sana. Ini cerita ya. Akhirnya lama-lama terus masyarakat itu tambah dipercaya. Ekonominya juga ada dagang ayam tuh. Ya cukuplah untuk dimakan dan mengirim anaknya yang ada di pondok itu. Akhirnya lama-lama oleh masyarakat diminta, kiai, satrinya jenengan itu mau diminta dilamar untuk jadi kepala desa. Mana ada orang datang ke sini cuma sendirian itu. Tidak ada keluarganya, kan cuma datang sebatang datang ke sini, siapa yang mau mendukung itu jadi kepala desa? Tidak apa-apa, kiai itu sudah maunya masyarakat, kiai. Lawannya siapa? Incumbent. Incumbent itu kuat, janganlah. Dan itu tidak punya modal, mana ada uang untuk dapat mana uang untuk dibiayakan untuk ikut kontestasi pilkada itu. Pilkades itu katanya saya itu. Sudah kiai, itu sudah dibawa oleh masyarakat. Saya tidak boleh katanya, tidak boleh, tak mungkin menang menurut perasaan saya waktu itu. Akhirnya lama-lama saya didatangin oleh tokoh. Kiai, tolonglah kiai diizinkan. Soalnya itu kalau tidak diizinkan oleh kiai tidak berani. Tapi kalau sudah kiai mengizinkan walaupun tidak punya modal, bismillah, dia mau kiai, tetap saya tidak mengizinkan. Terus akhirnya saya didemo oleh masyarakat. Tokoh-tokoh datang ke rumah semuanya. Sampai di musola itu penuh dengan masyarakat datang ke rumah, minta supaya diizinkan. Tapi sampai itu kira-kira memastikan menang, insya Allah kiai, ini sudah kemauan masyarakat, tanpa modal, tanpa uang, tanpa apa-apa kiai. Masa iya, betul kiai. Kalau bapaknya tidak punya modal, masa bisa jadi sudah kiai, masyarakat mau urunan. Alhamdulillah waktu kurang berapa hari itu sudah banyak orang yang melean. Apa melean? Itu ngerti melean saja. Itu datang jajan, datang nasi, datang makanan, semua tak usah bentuk. Terus alhamdulillah daftar ke apa namanya itu ke waktu ikut apa harus mendaftarkan diri, itu semuanya dimodalin oleh masyarakat. Waktu ngintangin melean itu sampai kurang berapa hari dimodalin oleh masyarakat, sampai ke malam hari masyarakat pun penuh. Masih ngomongku ya kan saya itu. Alhamdulillah setelah dibuktikan ternyata dalam penyoblosan penghitungan suara beliaunya itu menang. Sekarang jadi kepala desa. Itu kenapa? Karena mungkin barokah ngabdinya dulu, istiqomahnya. Memang itu sering saya lihat waktu bersama saya itu sering bangun malam orangnya. Akhirnya dipercaya sekarang menjadi kepala desa. Alhamdulillah sekarang menjadi bapaknya desa, bapaknya masyarakat, orang nomor 1 di desa itu. Padahal terengajul. Gelu. Kenapa? Karena barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang adik-adik ini yang muda di sini, di adik ini, apa tidak punya keinginan bercita-cita menjadi orang yang punya pangkat jabatan juga kalau diridhoi oleh Allah? Mudah-mudahan yang datang semuanya di sini ini, yang muda di sini, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang pejuang, membantu perjalanannya Rasulullah. Itu bukan hanya menjadi kiai, menjadi ustaz. Walaupun jadi camat tidak apa-apa, camat yang santri. Jadi bupati tidak apa-apa, bupati yang santri. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya. Jadi gubernur yang santri. Apa kita pesimis? Jangan pesimis, optimis. Kalau sudah punya ilmu,
dan ilmu yang didapat barokah, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang harus dipikir bagaimana untuk mendapat ilmu dan juga bagaimana ilmu yang didapat supaya barokah. Sekarang pertama di pondok jangan sombong pertama ya. Paham? Nah, yang sampai saya bilang tadi ada hadis dari Rasulullah. Pertama, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Ya. Yang kedua, tawabul wudu. Apa? Langgeng wudu. Langgeng wudu. Jadi sering punya wudu. Karena makanya di pondok itu jangan terlalu banyak makan biar tidak kentutan. Paham ya? Ya makan yang biasa saja, jangan terlalu banyak. Takut kentutan apa semua dimakan. Kan sekarang ini semuanya makanan sekarang ini sudah berjubel sekarang ini. Kalau dulu makanan sulit. Kalau saya waktu mondok. Kalau sekarang alhamdulillah makan apa yang tidak ada? Tahu tek ada, bakso ada, martabak ada, terus apa namanya itu pentol ada, jihu ada, masuk semua. Akhirnya masak bisa itu untuk menjadi apa langgeng hadas, masak bisa untuk bisa apa lama punya wudu. Karena kenapa? Terlalu banyak yang dimakan, campurannya terlalu banyak. Jadi sirkulasi di dalam perut itu cabai masuk. Biasanya santri-santri itu senang pedis. Sampai ini panas. Iya. Jadi jangan terlalu banyak makan. Kalau dulu itu ya ada cerita itu. Ada seorang kiai yang itu sekarang jadi ceritanya kiai itu wali. Waktu mondok kiai itu katanya makannya itu cuma hanya seumpaan. Bahkan ada yang cerita temannya itu dulunya katanya begini. Kiai itu temannya saya itu dulu pernah cerita juga tentang kiai itu. Bagaimana? Kalau makan di pondok katanya kalau bermasak itu dulu kan anak TV masak sendiri itu dicampur dengan kerikil katanya. Kenapa masak kerikil dimakan juga? Enggak, Kiai. Sambil makan nasi, sambil acici kerikil. Jadi akhirnya kenyang di semua karena. Jadi makan acici kerikil. Akhirnya kenyang juga katanya. Sehingga dulu itu kiai yang dimondokin kiai itu namanya Kiai Muhammad Khalil Bangkalan yang sekarang ada dalam bacaan apa namanya itu kalau sore itu Rokin Hadar tawasulnya mesti ya apa Syekhona Khalil Al-Bangkalan itu. Jadi mondoknya ke sana dulu itu katanya. Dan Kiai Khalil itu bikin WC katanya 1 meter persegi dipakai orang ratusan orang tidak penuh. Kenapa? Karena yang dulu itu apa yang keluar dari investasi sampai berbunyi kritik. Memang kecil yang dibuang itu. Kenapa? Karena makannya orang dulu itu sedikit. Kalau seperti sekarang, Ustaz Sugianto bikin WC 1 meter persegi, paling 10 hari sudah penuh. Karena kenapa? Seperti ini wujudnya. Mungkinlah ada orang-orang ya paham ya? Jadi pertama, jangan sombong. Ilmu biar didapat. Sombong itu berakibat fatal. Tengkaran karena sombong, dibenci orang karena sombong, banyak musuhnya karena sombong. Jadi sombong harus dilepas. Jangan merasa dirinya sok ganteng, sok kaya, sok pintar, semuanya harus dilepas di pondok. Pertama, itu yang bukan utamanya. Terus setelah tadi itu kata beliau Rasulullah, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, dawamul wudu. Sering punya wudu. Lepas wudu, kentut, wudu lagi. Di sekolah punya wudu, di pondok punya wudu. Jadi sering terus istiqomah dengan dirinya itu. Langgeng hadas yang saya bahasa Madura. Jadi apa? Sekan istiqomah punya wudu. Itu diupayakan bagaimana santri itu. Jadi selain salat malam, kalau bisa itu permohonan waktu malam, mendekatkan diri kepada Allah waktu malam, bermohon kepada Allah, munajat bagaimana cepat mendapat ilmu, dan ilmu yang didapat itu mudah-mudahan barokah itu. Paham ya? Malam. Yang kedua, dawamul wudu. Yang ketiga, makan, tujuan makan itu bukan karena syahwat. Kenapa? Karena untuk mengabdi kesehatan itu kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Jadi makan, alhamdulillah sekedar makan.
Tapi jangan terlalu lapar. Kalau sekarang takut dimarahin oleh orang tuanya, dong bentuk nak poros mempolong-polong ke warna merah. Kalau dulu lain, kalau anak mondok itu ternyata lempor ke warna susah. Kenapa? Takut makan malu. Sekarang justru berlempok, ya, mengkoros, ipang mobil itu. Tidak apa-apa, nyari tirakat lain. Kalau dulu itu orang itu tirakat di pondok ya banyak berpuasa, kadang-kadang banyak mengurangi makan, kan ya, mengurangi makan, ya karena berpuasa mengurangi makan. Kalau sekarang dengan makanan sudah seperti itu, jadi sampai cari cara lain untuk kita bertirakat kepada Allah. Bertirakat seperti apa tadi? Sholat malam. Kita punya waktu terus, makan jangan terlalu banyak ala kadarnya. Yang terakhir, sering-sering bersiwak. Tahu siwak? Semuanya punya siwak. Siwak itu pekerjaan gampang, tapi pahalanya dan fadilahnya sangat besar. Coba saja yang punya siwak. Saya siwak ke sarungan. Kan banyak kadang kita tak siwak sarungan sih sakit. Kalau mikirin kancang ada ki, rasa kebel, kita jamunya buat untuk sarung ngebeceng. Jadi paham ya? Jadi pertama sholat malam, yang kedua langsung butuh, yang ketiga makan niatnya itu untuk takwa kepada Allah, jangan sampai makan itu karena untuk memperbesar nafsu. Yang keempat sering-sering bersiwak. Alhamdulillah, jadi santri punya siwak semua. Kalau mau bersolat siwak, mau belajar juga siwak, mau ke sekolah juga siwak. Semuanya pekerjaan-pekerjaan diawali dengan siwak. Insya Allah ilmu bekal cekak dan ilmu cekak bekal manfaat dan barokah. Mudah-mudahan didapat oleh semuanya. Amin amin Allahumma amin. Biridhoillahi ta'ala wa bi taufiqihi wa bi inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mohon maaf karena saya itu tidak biasa pakai bahasa Indonesia. Biasanya kalau ngisi pengajian di kampung-kampung itu pakai bahasa Madura. Jadi walaupun hanya pakai bahasa gaduh-gaduh, tapi yang mudah-mudahan bahasa yang disampaikan kepada adik-adik semuanya itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah. Yuk kita canangkan bagaimana kita yang ditunggu, sampai semuanya yang ditunggu oleh orang tuanya di rumah. Untuk orang tuanya itu punya cita-cita dan mendambakan anak menjadi anak yang sukses, ada di pondok sambil ngaji, juga sambil sekolah, dan mudah-mudahan nanti kalau pulang nanti menjadi orang yang mendapat ilmu yang barokah sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi pejabat sehingga isaran Gusti Allah. Jadi ustaz sehingga isaran Gusti Allah. Jadi kiai sehingga isaran Gusti Allah. Jadi ustazah yang diridhoi oleh Allah. Jadi ada yang jadi bupati, siapa tahu nanti. Perempuan sekarang ya, gubernur saja sekarang, gubernur Jawa Timur perempuan. Mudah-mudahan nanti gubernur Jawa Timur nanti yang diduduki oleh Santri Adikroh. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Ya juga yang menjadi bupati banyak dari Santri Adikroh. Amin Allahumma amin. Nah, kalau sudah menjadi santri yang jadi bupati yang santri, camat yang santri, jadi pejabat yang santri, akan menjadi uswah nanti di hadapan masyarakat, menjadi suri teladan yang baik, bupati yang baik, pejabat yang baik, camat yang baik. Mudah-mudahan didapat oleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dari kesimpulan dari pengajian pada malam hari ini walaupun sangat singkat, pertama hilangkan rasa sombong. Ya, hilangkan rasa sombong apalagi di pesantren. Jangan sampai merasa seperti apapun saja. Jadi orang kaya merasa dirinya paling kaya, sombong itu namanya. Yang ganteng, dirinya merasa paling ganteng, mengucilkan orang lain, itu namanya sombong itu. Atau paling pintar, merasa dirinya paling pintar dan mencerca orang lain, sombong namanya. Di pondok jangan sampai berperilaku yang sombong. Paham? Yang kedua, mari kita belajar bangun malam. Jangan sampai karena terpaksa. Bangun karena berangkat dari keikhlasan lubuk hati dan berangkat dari pikiran yang ikhlas.
berangkat ke masjid, berangkat ke musola atau dalam kamarnya tidak apa-apa. Kemudian mengambil wudu, bermunajat kepada Allah, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, bagaimana kamu adik-adik supaya bisa tetap mempertahankan punya wudu. Setelah lepas punya wudu, ambil wudu lagi. Memang kayak sulit, tapi pahalanya sangat besar. Makan jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit. Yang standar saja, ukuran masa-masa sekarang ya. Yang terakhir, sering-sering pakai siwak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berbarokah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Biridha'illahi ta'ala wa bitaufiqi wa bi'inayatihi wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya faridal ham, ya kashifal gham, ya mujib da'watal mutalib rahmah dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma tawbil umurana fi ta'atika wa ta'ati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al auladana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma ja'al auladana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma ja'al auladana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.